Shalom adik-adik. Shalom Kak Dinda. Shalom juga Kak Rahma. Wow, puji Tuhan. Kak Rahma dan Kak Dinda hari ini bisa berjumpa kembali dengan adik-adik di rumah di Sekolah Minggu Online GKI Guntur, Bandung. Wah, apa kabar nih Kak Dinda? Puji Tuhan baik. Gimana nih ada kabar adik-adik di rumah? Kakak mau dengar dulu nih kabarnya apa? Wow, luar biasa sekali. Kabar mereka semuanya baik. Dan puji Tuhan mereka hari ini semangat Kak Dinda. Puji Tuhan. Iya Kak Dinda, karena kita hari ini ibadah, Kak Rahma dan Kak Dinda udah percaya dan yakin bahwa adik-adik di rumah sudah mempersiapkan diri ya adik-adik ya. Oke, untuk memulai ibadah kita hari ini, kita akan angkat satu pujian. Apa pujiannya Kak Dinda? Kita angkat pujian, segala puji syukur. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kaulah yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kaulah yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, 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 haleluya, haleluya. Wow, luar biasa sekali adik-adik tadi sudah memuji Tuhan dan memuliakan Tuhan dengan penuh semangat. Wah, Kak Rahma dan Kak Dinda bangga sama adik-adik di rumah. Walaupun di rumah tetap bisa memuji Tuhan. Nah adik-adik, untuk melanjutkan ibadah kita hari ini, sebelumnya kita lipat tangannya, kita akan berdoa untuk memulai ibadah kita. Terima kasih Tuhan Yesus untuk semua kebaikan yang sudah kami terima selama 1 minggu yang telah lalu. Saat ini Kak Rahma, Kak Dinda dan adik-adik juga di rumah sudah mempersiapkan diri untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Bimbing dan sertai kami ya Tuhan selama ibadah ini berlangsung. Kami serahkan ibadah kami hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Adik-adik,
Selama seminggu ini kita udah dikasih perlindungan sama Tuhan, dikasih kesehatan sama Tuhan, dikasih umur panjang sama Tuhan. Tuhan Yesus itu baik kan ke kita? Wow, benar sekali Kak Dinda. Tuhan Yesus itu sungguh luar biasa baik kepada kita semua. Ya, apa yang dikatakan Kak Dinda tadi benar sekali adik-adik ya. Bagaimana Tuhan Yesus menyertai dan melindungi kita selama ini. Bagaimana Tuhan Yesus memberkati kita. Di masa-masa PJJ, adik-adik harus belajar di rumah dengan berbagai banyak kejenuhan ya Kak Dinda ya. Bosen juga ya. Tidak bisa berjumpa dengan teman-teman, akan tetapi Tuhan Yesus selalu beri kita kekuatan sehingga kita sampai hari ini pun masih bisa melakukan semua aktivitas kita dengan semangat dengan sehat dan sukacita tentunya. Nah, kita akan angkat pujian kembali dengan judul apa Kak Dinda? Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Adik-adik, sekarang tiba saatnya untuk kita memasuki saat teduh sebelum mendengarkan firman Tuhan. Mari adik-adik, kita akan menyanyikan pujian yang ketiga kita, Kasih Allah Melingkupiku. Adik-adik di rumah bersama dengan kakak-kakak di sini menyanyikannya, mengikuti musik dan teks yang ada di layar monitor ya adik-adik ya. Tak
Adik-adik, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu setiap hari ya Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Tuhan Yesus, kami akan mendengarkan dan membaca firman-Mu. Kiranya Engkau sertai kami, Engkau buka hati dan pikiran kami agar kami tetap fokus mendengarkan firman-Mu Tuhan Yesus. Berkati juga kakak-kakak di sini ya Tuhan dalam pelayanan sekolah minggu ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Anak-anak, kita akan mendengarkan firman Tuhan dalam ibadah hari ini. Dan kita akan mempersiapkan Alkitab kita. Dan kalian yang sudah mempersiapkannya, Ibu acungi jempol buat kalian ya. Kita akan membuka Injil Lukas pasal 22 ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-23. Membacakan untuk kalian di rumah. Persiapan untuk makan Paskah. Maka tibalah hari raya roti tidak beragi, yaitu hari di mana orang harus menyembelih domba Paskah. Lalu Yesus menyuruh Petrus dan Yohanes katanya, "Pergilah, persiapkanlah perjamuan Paskah bagi kita, supaya kita makan." Kata mereka kepadanya, "Di manakah engkau kehendaki kami mempersiapkannya?" Jawabnya, "Apabila kamu masuk ke dalam kota, kamu akan bertemu dengan seorang yang membawa kendi berisi air. Ikutilah dia ke dalam rumah yang dimasukinya. Dan katakanlah kepada tuan rumah itu, 'Guru bertanya kepadamu, di manakah ruangan tempat aku bersama-sama dengan murid-muridku akan makan Paskah?' Lalu orang itu akan menunjukkan kepadamu sebuah ruangan atas yang besar yang sudah lengkap. Disitulah kamu harus mempersiapkannya." Maka berangkatlah mereka, dan mereka mendapati semua seperti yang dikatakan Yesus kepada mereka. Lalu mereka mempersiapkan Paskah. Ketika tiba saatnya, Yesus duduk makan bersama-sama dengan rasul-rasulnya. Katanya kepada mereka, "Aku sangat rindu makan Paskah ini bersama-sama dengan kamu sebelum aku menderita. Sebab aku berkata kepadamu, tidak akan memakannya lagi sampai ia beroleh kegenapannya dalam kerajaan Allah." Kemudian ia mengambil sebuah cawan, mengucap syukur lalu berkata, "Ambillah ini dan bagikanlah di antara kamu. Sebab aku berkata kepada kamu, mulai dari sekarang ini aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur sampai kerajaan Allah telah datang." Lalu ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Katanya, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga dibuatnya dengan cawan sesudah makan. Ia berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu." Anak-anak, Ibu sudah membacakan dari ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-20. Ayat 21 sampai ayat 23 kalian lanjutkan di rumah ya. Anak-anak, pada hari raya roti tidak beragi, Tuhan Yesus menugaskan pada murid-muridnya mempersiapkan sebuah perjamuan, tentu untuk Tuhan Yesus dan murid-muridnya. Kalau kalian akan mengerjakan sesuatu, apakah kalian juga mempersiapkan diri terlebih dahulu? Misalnya saat kalian akan menghadapi ujian atau tes di sekolah, apakah kalian mempersiapkan diri? Atau kalian katakan, tidak usah mempersiapkan diri, apalagi ini kan ulangan matematika susah, ya harus menghafalkan rumusnya. Jadi dengan iman saja kita kerjakan tes atau ujian matematika. Tidak bisa seperti itu ya, karena rumus-rumus matematika memang kamu harus kuasai terlebih dahulu, baru kamu bisa mengerjakan soal-soalnya. Perlu belajar dari Tuhan Yesus bagaimana Tuhan mempersiapkan diri ketika akan mengadakan perjamuan malam bersama murid-muridnya. Tetapi anak-anak, kita juga belajar satu hal yang lain yang
jauh lebih penting bagi kehidupan kita adalah bahwa bagaimana dalam perjamuan malam terakhir ini Tuhan Yesus bersama murid-muridnya, dia ingin memberikan satu kesan, satu pelajaran supaya murid-muridnya nanti ketika mengadakan perjamuan kudus, perjamuan malam atau perjamuan Paskah terakhir, mereka bisa mengingat, bisa mengenang karya-karya Tuhan Yesus di dalam kehidupan mereka. Mengapa Tuhan Yesus mempersiapkan perjamuan malam itu dengan baik bersama murid-muridnya? Karena perjamuan itu adalah pertemuan terakhir sebelum masa penderitaan Tuhan Yesus. Yesus ingin pada satu saat kelak ketika murid-muridnya sendiri mengadakan perjamuan malam, mereka akan mengenang saat-saat mereka hidup bersama-sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus juga ingin supaya murid-muridnya bisa mengingat karya-karya Tuhan Yesus dalam kehidupan mereka. Karya apa saja? Karya pertolongannya, atau karya kesembuhannya, atau pengajarannya barangkali, atau yang supaya mereka ingat adalah karya di mana Tuhan Yesus mencukupi setiap keperluan kebutuhan mereka. Tentu kita harus mengingat semua karya-karya itu, tetapi yang jauh lebih penting adalah Tuhan Yesus ingin supaya kita mengingat karya terbesarnya, yaitu apa? Ya, kematiannya nanti di atas kayu salib untuk menanggung, untuk menebus setiap dosa-dosa kita. Di dalam ayat ke-19, lalu ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya, dan memberikannya kepada mereka. Katanya, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga dibuatnya dengan cawan sesudah makan. Ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Anak-anak, Tuhan Yesus ingin supaya kita mengenang setiap apa yang Tuhan perbuat dalam kehidupan kita. Kalimat perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku, memberikan arti bahwa kita akan selalu mengingat karya Tuhan Yesus sebagai hal yang paling penting di dalam kehidupan kita, yang sudah memberikan keselamatan bagi kita. Apa yang sudah Tuhan lakukan. Roti yang terpecah-pecah adalah gambaran tubuh Yesus yang diberikan untuk menanggung dosa-dosa kita. Dan cawan adalah darah Yesus yang sudah tercurah menebus setiap dosa-dosa kita. Nah, ketika kita mengingat setiap karya-karya Tuhan, apa yang harus kita lakukan dalam hidup ini? Bukan karena sekolah minggu itu perlu buat kita, karena ada nilai dari sekolah katanya ya. Tetapi ketika kita beribadah dalam sekolah minggu, berarti kita menghampiri Tuhan yang sudah rindu terlebih dahulu dengan kehadiran kita. Apalagi ketika kita mengingat karya Tuhan, ya kita semakin hormat, menghargai, menghormati orang tua kita, semakin mengasihi mereka. Karena Tuhan yang mengajarkan untuk kita mengasihi mereka ya. Tentu bukan hanya orang tua kita saja yang perlu kita kasihi, tetapi teman-teman kita, sanak saudara kita, guru-guru di sekolah atau guru-guru di sekolah minggu. Ya, orang-orang yang dekat dengan kita perlu kita kasih seperti yang Tuhan inginkan supaya kita mengasihi sesama. Jangan seperti orang yang tidak pernah mengingat karya-karya Tuhan dalam kehidupan ini. Mengeluh setiap hari, malas beribadah, apalagi membaca Alkitab. Malas-malesan, tidak semangat untuk sekolah minggu, dan kurang ajar terhadap orang tua, melawan kepada orang tua, dan berbuat buruk terhadap orang lain, membuli orang-orang lain. Itu bukan tanda bahwa kita mengingat karya-karya Tuhan. Kalian bisa menilai diri sendiri, apakah saya ini orang yang mengingat karya-karya Tuhan atau orang yang selalu melupakan karya dan kebaikan Tuhan.
Anak-anak, dari cerita Alkitab siang hari ini kita belajar simbol roti yang dipecah-pecahkan itu apa? Apa coba? Betul, adalah tubuh Kristus ya, yang disesah, yang didera, yang dikorbankan untuk kita. Lalu cawan itu apa? Betul, darah Kristus yang sudah menebus setiap dosa-dosa kita. Itulah yang Tuhan Yesus ingin supaya kita senantiasa mengingatnya selalu, sehingga iman kita semakin bertumbuh kepada Tuhan. Nah anak-anak, mari kita akan berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk setiap firman yang mengingatkan akan setiap karya-karya Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk tubuh-Mu, untuk darah-Mu yang dicurahkan untuk menembus dosa-dosa kami. Beri kemampuan untuk kami senantiasa mengingat karya Tuhan ini, sehingga hari lepas hari iman kami semakin bertumbuh, kami semakin mengasihi Tuhan di sepanjang kehidupan kami ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Ayat hafalan kita minggu ini adalah Injil Yohanes pasal 15 ayat yang ke-13. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Adik-adik, firman Tuhan yang kita dengarkan hari ini sungguh sangat mengingatkan kita kembali. Tuhan Yesus memasuki masa-masa penderitaannya. Di perjamuan terakhir, Tuhan Yesus begitu menunjukkan kerelaannya dan kesediaannya Tuhan Yesus untuk menjalani penderitaan demi memberikan kita sebuah keselamatan yang luar biasa. Adik-adik, mengaminkan firman Tuhan hari ini, kita angkat pujian berkat kemurahan-Mu. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus,
sangat baik, teramat baik bagiku. Adik-adik, tiba saatnya untuk kita mengucap syukur. Caranya bagaimana Kak Dinda? Cara kita mengucap syukur? Kita mengumpulkan persembahan kita. Ya, adik-adik di rumah bisa mengumpulkan persembahannya, masukkan ke dalam amplop. Kemudian setelah terkumpul, berikan kepada mama atau papa atau kepada kakak supaya bisa diantarkan ke gereja. Atau adik-adik juga bisa menitipkan persembahan adik-adik kepada mama papa untuk ditransferkan ke rekening GKI Guntur yang tertulis di mana Kak? Di layar monitor handphone adik-adik atau televisi adik-adik di rumah ya. Baiklah adik-adik, mari kita berdoa untuk persembahan. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, Tuhan Yesus, saat ini kami datang memberikan persembahan kami, memberikan sebagian besar yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Tuhan, biarlah apa yang sudah kami berikan ini dapat dimanfaatkan dan diolah sehingga menjadi berkat untuk kelebaran kerajaan-Mu Tuhan, dan juga menjadi berkat bagi sesama kami. Tuhan, kami juga mau mengucap syukur atas kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu dan kasih setia-Mu dalam kami tadi mendengarkan firman-Mu. Kiranya firman-Mu dapat kami lakukan dalam kehidupan kami, selalu mengingatkan kami untuk mengasihi sesama, menghormati orang yang lebih tua, dan selalu rajin. Tuhan, berkati kami dalam sekolah kami di masa PJJ ini. Berkati juga orang tua kami yang bekerja di masa PJJ ini. Semoga selalu diberi kekuatan dan kesehatan. Tuhan, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Kiranya Kau selalu menyertai Pak Presiden, pejabat-pejabat, menteri, dan semuanya ya Tuhan. Selalu beri kekuatan dan kesehatan terus Tuhan. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu dan kasih setia-Mu yang luar biasa. Tuhan, kami percaya bahwa Engkau tahu setiap kedalaman hati kami, Kau tahu setiap pergumulan kami, Kau tahu setiap kerinduan hati kami untuk bersekolah minggu offline, Kau tahu setiap masalah, tantangan, cobaan, ataupun rintangan yang sedang kami hadapi. Kami mau naikkan doa kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami mau menyerahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam-Mu. Kami percaya Kau memiliki rancangan-rancangan terbaik dalam hidup kami. Biarlah kehendak-Mu saja yang terjadi dalam kehidupan kami, bukan kehendak kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Wah, Kak Rama pengen tahu nih adik-adik di rumah tadi dengar firman Tuhan nggak yang disampaikan Bu Yeni? Harusnya mendengarkan ya. Kak Rahma mendengarkan gak? Aku dengarkan dong Kak, aku kan fokus dan semangat. Tapi hari ini bukan Kak Rahma yang mau diuji. Kak Rahma balik menguji Kak Dinda nih sama adik-adik di rumah. Tadi benar-benar mendengarkan firman Tuhan enggak yang disampaikan Bu Yeni? Nih Kak Rahma mulai nih ya. Kak Dinda dan adik-adik di rumah, kalau misalnya Kak Rahma bawaannya tuh kesel terus sama mama papa, sama kakak, sama adik di rumah, boleh nggak Kak Dinda? Gak boleh Kak Rahma. Kita harus bersyukur tiap hari. Kita harus menghormati yang lebih tua juga. Oh gitu ya Kak Dinda ya. Ih, tapi aku kan udah boring Kak, PJJ terus tahu Kak. Aku ini udah 1 tahun Kak di rumah PJJ Kak, nggak bisa jumpa sama teman-teman. Terus aku mau males-malesan aja Kak. Kan ibu guru juga nggak lihat aku lagi males-malesan Kak. Adik-adik, firman Tuhan tadi tuh mengajarkan juga kita untuk rajin belajarnya, rajin sekolah minggu juga. Kak Dinda, semua yang baik-baik di Kak Dinda ya. Tapi Kak Dinda, aku mau bikin alasan lagi nih Kak Dinda. Apaan tuh alasannya Kak Rahma? Kayak adik-adik ya pernah aja bikin masalah di rumah. Aku pengen bikin masalah Kak. Lagian aku juga nggak bisa kemana-mana ini di rumah terus. Aku pengen marah-marah aja lah Kak sama mama papa di rumah, sama kakak adik juga. Aku juga mau marah sama Kak Dinda. Gak boleh ditiru adik-adik, karena kita harus menghormati lebih tua. Kalau yang lebih muda kita harus mengasihi sesama juga. Oh gitu ya Kak Dinda ya? Iya dong Kak Rahma. Oh terima kasih ya Kak Dinda. Kak Rahma sudah diingatin. Tapi adik-adik tadi denger ya,
apa yang Kak Dinda sampaikan ya adik-adik ya. Jangan tiru apa yang Kak Rahma omongin tadi ya. Dengerin kata-kata yang Kak Dinda sampaikan tadi. Dan juga harus ingat pesan dari firman Tuhan yang disampaikan oleh Bu Yeni tadi. Nah adik-adik, kita sudah tiba di penghujung sekolah minggu online minggu ini. Kita akan mengangkat satu pujian penutup. Apa tuh Kak Dinda pujian penutup untuk kita hari ini? Kita mengangkat pujian Kami Perlu Kau Tuhan. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan. Mari adik-adik kita tutup kebaktian kita hari ini dengan berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk penyertaan-Mu pada ibadah sekolah minggu online minggu ini dari awal pertengahan hingga akhir. Terima kasih untuk berkat firman Tuhan yang kami dengarkan hari ini. Kiranya firman Tuhan yang kami dengarkan hari ini bisa menjadi teladan bagi kami, sehingga kami tumbuh menjadi anak-anak yang tangguh, anak-anak yang penuh semangat, anak-anak yang selalu bersukacita, anak-anak yang tidak pernah lupa untuk selalu mengucap syukur. Ajarkanlah kepada kami ya Tuhan Yesus untuk menjadi anak-anak yang hormat dan patuh kepada orang tua kami, selalu mengasihi orang-orang yang ada di sekitar kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Adik-adik, ayat hafalan hari ini terambil dari Yohanes 15 ayat 13.
Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Wow, luar biasa sekali ya Kak Dinda ya. Adik-adik di rumah, terima kasih sudah mengikuti sekolah minggu online GKI Guntur minggu ini dengan penuh semangat dan sukacita. Dan jangan lupa adik-adik, walaupun kita tetap di rumah, ingat tetap melaksanakan protokol kesehatan. Jaga kesehatan ya adik-adik ya. Terus satu lagi, melaksanakan PJJ dengan semangat. Jangan banyak alasan ya adik-adik ya. Adik-adik, sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.